Hey, yuk Samagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi nakama yang muslim. Semoga kita semua diberi keselamatan dan kesehatan selalu. Sang Raja Kegelapan akhirnya akan bergerak setelah sekian lama tidak terlihat. Dia bersama dengan pasukannya akan melakukan hal yang licik kembali yang akan membuat geram kita semua. Mereka akan menginvasi markas besar dari Yonko Big Mom, yaitu Whole Cake Island. Begitu banyak perubahan yang akan terjadi dari hancurnya pulau Whole Cake ini nantinya. Apa yang sebenarnya mereka cari dan apa tujuan mereka sebenarnya? Yup, dalam video kita kali ini, Tamagon akan berteori liar mengenai pergerakan dari bajak laut Blackbeard yang kembali merencanakan hal yang licik. Secara tidak langsung dia menargetkan sesuatu yang berada di markas milik Big Mom tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kali ini lagi-lagi Misfit Society memberi kabar gembira kita dengan kembali mengeluarkan produk terbarunya untuk kaos One Piece. Kini untuk pemesanan bajunya sudah bisa melalui marketplace, semisal Tokopedia, Lazada, ataupun Shopee. Untuk order baju kaos One Piece kali ini berdesain si cantik Nigoropin dengan tampilan gadis Kesianya. Unyu-unyu banget gak tuh? Untuk pemesanannya sekarang juga bisa bayar di tempat alias COD. Pengirimannya pun sekarang jadi lebih cepat karena sudah ready stock 1-3 hari sudah bisa terkirim. Tidak ketinggalan juga, kalian tentunya bisa mendapatkan gratis ongkir sampai 40.000. Bahan dari baju kali ini juga premium, yaitu dengan bahan Cotton Combat 24S. Untuk harga kaosnya sendiri di harga 160.000, potongan ongkos kirim mencapai 40.000. Jadi untuk total harganya 200.000. Namun kalian perlu membayar 119.000 saja untuk mendapatkan kaosnya dan sudah free ongkir. Jika kalian membeli lebih dari satu piece baju, akan ada diskon sebesar 5% yang kalian dapatkan. Untuk keadaan barang tentu saja akan bergaransi. Jika barang datang jelek, cacat, ataupun rusak, garansi uang 100% dikembalikan. Atau barang langsung dikirim yang baru tanpa dipungut biaya tambahan. Yep, berikut ini adalah preview dari kaosnya. Nah, jadi jangan sampai kehabisan dengan momen ini ya. Untuk lebih gampangnya, Tamagon sudah sertakan link pemesanannya di deskripsi. Jadi, kalian tinggal pilih saja marketplace favorit kalian. Dan bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Bajak laut Kurohige adalah bajak laut yang dikatakan mempunyai perawakan yang sangat amat persis dengan bajak laut yang ada di kehidupan nyata kita. Bajak laut ini terkenal kejam dan juga sadis, kemudian ditambah dengan licik yang menjadi ciri khas dari bajak laut ini di kehidupan nyata. Kaptennya sendiri adalah Marshall D. Teach, yang dimana namanya juga terinspirasi dari bajak laut dalam kehidupan nyata, yaitu Edward Teach. Kekejaman dan kelicikan dari bajak laut ini sudah kita rasakan pada saat terjadinya perang di Marineford, di mana dia berhasil untuk mengambil kesempatan kecil untuk mendapatkan buah iblis Gura-Gura Nomi dari tangan Shirohige, yaitu mantan kaptennya. Belum lagi di sana dia juga mendapatkan yang namanya buah iblis Yami Yami Nomi milik Teach. Keahlian untuk berkamuflase di bajak laut Shirohige menguntungkannya dari segi kepentingan pribadi dia, karena dia memang mengincar kemampuan dari kedua buah iblis yang sangat overpower ini. Rumor menyebut bahwa Kurohige akan memakan 3 buah iblis sekaligus yang akan menjadikannya satu-satunya orang yang mengkonsumsi 3 buah iblis dalam satu tubuh. Memang masih belum dikonfirmasi mengenai hal ini, namun tentunya harapan kita semua bisa jadi memang buah iblis tipe Zoan lah yang akan dimakan oleh Kurohige ini. Tamagon sempat berteori mengenai buah iblis ketiga milik Kurohige yang menjadi kemampuannya. Jika kalian belum menonton teori liar Tamagon yang satu ini, kalian bisa langsung berlayar ke deskripsi ya. Tamagon sudah cantumkan linknya di sana. Kabar beredar yang sangat santer terdengar untuk baru-baru ini, yaitu bagaimana pergerakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh bajak laut Kurohige adalah menuju ke Pulau Whole Cake. Pulau ini saat ini sudah dalam kondisi yang sangat kosong, alias tidak adanya bajak laut Big Mom di markasnya tersebut. Inilah yang menjadi poin acuan bahwa markas Yonko ini akan diacak-acak oleh kebiadaban dan kelicikan dari Kurohige bersama dengan teman-temannya. Foreshadow sebelumnya sudah Oda Sensei buat dalam salah satu color spread ini. Sangat amat terlihat jelas bagaimana adanya clue yang mengatakan di sini bahwa Kurohige akan menginvasi pulau dari markas Big Mom ini. Beberapa dari gambar ini sangat amat terlihat persis dengan kru dari bajak laut Blackbeard. Nah, selanjutnya kita akan menemukan kembali hal yang kemungkinan menjadi petunjuk besar mengapa Pulau Whole Cake benar-benar menjadi target utama dari bajak laut Blackbeard ini.
Hal pertama yang penting untuk dipertimbangkan adalah spesifik dari kata-kata Blackbeard ketika dia mengungkapkan bahwa dia bermaksud untuk melakukan pelayarannya kembali dan akan memulai perang besar yang tidak akan pernah dilihat oleh semua orang sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu sebelum tanda petik jatuh ke tangan Angkatan Laut. Ini mengisyaratkan bahwa Angkatan Laut benar-benar tidak mengetahui akan adanya sesuatu yang memang spesial di mata dari dunia. Banyak yang mengatakan bahwa Blackbeard ini mengincar kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh para Shichibukai setelah mereka tidak lagi dipergunakan oleh Angkatan Laut alias sudah dibubarkan. Sepertinya Blackbeard tidak menginginkan atau membutuhkan sesuatu dari mereka. Mereka tidak mungkin membuat kesepakatan ataupun berhadapan untuk mencoba dan memanipulasi Mihawk. Nah, sementara itu buah iblis dari buah hantu dan juga Kapten Buggy tidak terlalu terpengaruh dan spesial di mata mereka. Kemudian Tamago juga melihat dari sisi cerita di Wano Kuni ini. Tampaknya semakin kecil kemungkinan Blackbeard ini mau mengambil risiko untuk melakukan pergerakan ke sana karena akan menjadi bumerang nantinya yang mereka perkirakan memang Angkatan Laut akan bergerak ke sana juga setelah mengetahui buah iblis milik Luffy sudah mencapai titik awakening. Ada juga 2 orang Yonko yang sudah tumbang di sana, bukan? Berdasarkan tindakannya di Marineford, Blackbeard bukanlah tipe orang yang melakukan hal-hal yang dia tidak yakin akan berhasil. Terlibat dalam kekacauan setelah Wano tidak akan pas menurutnya. Itulah cerdasnya orang yang satu ini. Ada banyak hal menarik dan juga spesial di Wano yang mungkin dianggap Blackbeard sebagai hadiah yang berharga, seperti Rod Poneglyph ataupun harta karun yang terhubung ke One Piece yang disebutkan oleh Big Mom. Sekarang bukan saat yang tepat Blackbeard ini melihat kesempatan untuk mengambil semua yang berada di Wano Kuni tersebut. Nah, jadi apa yang membuat Blackbeard ini lebih mungkin menargetkan Whole Cake Island? Sekarang kita akan beralih ke dalam cerita sampul dari Germa 66 yang beberapa chapter terakhir sudah diperlihatkan oleh Oda Sensei. Sepertinya Oda Sensei membangun sedikit demi sedikit cerita sampul ini, yang dimana tujuan sebenarnya bukanlah melihat perkembangan ataupun kabar dari Germa 66, melainkan ada sesuatu yang Oda Sensei coba berikan kepada kita mengenai hal yang lebih besar lagi di sampul chapter ini. Salah satunya adalah memang disinyalir inti dari cerita sampul ini akan terfokus kepada pergerakan dari bajak laut Blackbeard. Sejauh ini cerita sampul yang kita ketahui semua telah berfokus pada subjek Saints dan upaya bajak laut Big Mom untuk memperoleh teknologi dari Germa. Nah, jadi poin inilah yang memberi kita alasan mengapa Angkatan Laut dan juga Blackbeard akan menargetkan Whole Cake Island. Bisa kita bilang pada cerita sampul dari Germa 66 ini Big Mom mencoba untuk mendapatkan teknologi dari Germa. Nah, sebelum adanya cerita sampul ini, kita juga sedikitnya melihat tujuan yang sama yang Big Mom serta anak-anaknya ini lakukan sesaat sebelum cerita dari Whole Cake Island ini dimulai. Pertama, Big Mom membuat replika lab Pang Hazard milik Vegapunk. Pang Hazard yang kita ketahui adalah tempat yang dimana salah satu ilmuwan jenius di dunia One Piece melakukan eksperimennya. Lab ini sangat penting karena merupakan lab tempat Vegapunk melakukan banyak eksperimen terpentingnya, seperti melakukan eksperimen terhadap DNA dari ras lunar yang miliki. Di sini juga terdapat bagaimana eksperimen ras raksasa pemerintahan dunia yang coba dibuat melalui tubuh dari anak-anak kecil. Dan yang paling terpenting dari semua itu adalah eksperimen pada Kaido untuk menyempurnakan buah iblis buatan atau yang bisa disebut dengan Smile. Tentu saja sebelumnya dianggap buah-buah iblis yang menjadi eksperimen dari Dr. Vegapunk ini gagal dan Pang Hazard telah dihancurkan dalam ledakan yang disebabkan oleh Caesar setelah Vegapunk mengeluarkannya dari tim karena menggunakan bahan kimia yang tidak etis. Baru-baru ini World Government mengetahui bahwa masih ada lab aktif di Pang Hazard. Kemungkinan besar melalui laporan dari Smoker dan juga Tashigi saat setelah bajak laut topi jerami ini keluar dari tempat itu. Nah, Angkatan Laut menyadari bahwa sampai saat ini masih ada lab aktif di Pang Hazard, namun mereka masih belum tentu menyadari bahwa Big Mom memiliki replikanya. Nah, inilah yang akan tanda petik jatuh ke tangan mereka, seperti yang dikatakan oleh Blackbeard. Inilah yang sebenarnya ditargetkan oleh bajak laut Blackbeard, yaitu replika dari Pang Hazard yang berada di Pulau Whole Cake. Tujuannya cukup sederhana, karena ini adalah langkah strategis yang baik untuk membesarkan wilayah kekuasaan dari bajak laut. Karena yang kita ketahui memang di dunia baru salah satu Yonko harus aktif untuk mengambil alih dari pulau ke pulau yang lain untuk membesarkan area kekuasaan yang mereka miliki. Ini juga akan menjadi salah satu alasan mengapa Blackbeard berniat mengambil Whole Cake Island, mendapatkan bagian wilayah yang signifikan sebelum orang lain menyadari bahwa itu akan diperebutkan dan dia tentunya mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam konflik yang akan datang. Belum lagi di pulau tersebut adanya ras 3 mata, yaitu puding yang disinyalir bisa untuk membaca poneglyph. Itu mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh Kurohige ini menjadi keuntungan besar baginya. Dan satu hal lagi, di pulau ini juga terdapat satu road poneglyph yang masih tersisa yang akan dirampas oleh bajak laut licik ini.
Kita sebenarnya tidak bisa mengetahui kenapa Blackbeard ini mendapatkan fakta bahwa Big Mom memiliki replika penghazard ini. Tapi tentu saja, dia adalah Kurohige yang memang mempunyai cara yang licik dan bisa mendapatkan apapun yang dia mau untuk mencapai tujuannya. Setelah dia ini mencoba untuk mencapai tujuannya mengambil alih replika lab yang ada di Pulau Wall-Kick, dia tentunya akan mengincar seseorang ilmuwan untuk membuat sesuatu terhadap lab tersebut. Dan yang jadi jawabannya adalah karakter dari Zizar Clone yang akan menjadi incaran dari Kurohige. Zizar Clone adalah salah satu ilmuwan yang juga termasuk ke dalam orang yang bisa untuk melakukan hal apa saja yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Salah satunya membuat buah iblis buatan. Jadi, jika Blackbeard ini menargetkan Wall-Kick Island, maka dia tidak hanya akan mendapatkan wilayah yang signifikan, dia juga akan mendapatkan replika lab milik Vegapunk yang mampu mereproduksi buah iblis buatan yang disempurnakan. Bonus besar lainnya, tentunya bajak laut Kurohige ini juga mendapatkan teknologi Germa. Di tangan seseorang seperti Blackbeard, replika lab Vegapunk akan menjadi bencana. Semua eksperimen yang telah dilakukan oleh Vegapunk ini berada dalam genggaman milik Blackbeard, dan dia tentunya tidak peduli dengan etika dari kedokteran seperti yang dikatakan Vegapunk. Kita tahu semua Kurohige ini adalah orang yang gila dengan adanya buah iblis. Dengan adanya replika lab milik Vegapunk yang sudah dia ambil alih, secara garis besar dia akan menggunakan lab ini untuk membuat buah iblis buatan yang tentunya akan jadi kekuatannya, atau bisa jadi dia akan berikan kepada krunya yang memang nanti kru dari bajak laut Kurohige ini memakan buah iblis yang sesuai dengan dari kaptennya. Burgess diketahui diberi tugas oleh Kurohige untuk merampas Gomu-Gomu no Mi dari tubuh Monkey D. Luffy pada saat di Dressrosa. Bisa kita asumsikan Kurohige ini mengetahui rahasia di balik buah iblis yang dimakan oleh Luffy, yaitu Hito-Hito no Mi model Nika. Dia akan terus-menerus mengejar buah iblis yang dirasa kuat baginya untuk dia berikan kepada krunya ini yang nantinya, di mana mereka akan membawa sang kapten ini menuju tujuan terakhir darinya, yaitu menjadikan kaptennya sang raja bajak laut berikutnya. Oke, bagaimanakah menurut pendapat kalian mengenai teori liar Tamagon yang menyebut bahwa Blackbeard akan membuat laboratorium terbesar mengenai buah iblis yang bertempat di Wall-Kick Island? Mungkin dari kalian punya pendapat yang lain mengenai pergerakan yang akan dilakukan selanjutnya oleh bajak laut Kurohige ini. Tulis teori liar kalian di kolom komentar ya, dan mari kita baku hantam bersama. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.